Bab 46. Melihat Patriark Du Yun. Keesokan pagi di kediaman keluarga Du. Tidak ada yang tahu bahwa ada penyerangan di malam itu, semua orang yang masuk dibunuh oleh Lin Tian tanpa meninggalkan jejak. Pagi itu Lin Tian setelah bangun, Lin Tian berlatih pedang di halaman belakang keluarga Du. Gerakan-gerakan Lin Tian sangat indah, dan jika ada orang yang lebih teliti melihat gerakan pedang itu, dia pasti akan melihat aura pedang yang keluar di setiap dia mengayunkan pedang. Di depan pintu ada Du Zunci yang datang dan menggetuk pintu ruangan Lin Tian. "Saudara An, aku datang menemuimu," kata Du Zunci, tapi tidak ada balasan dari Lin Tian. "Kemana saudara An pergi?" pikir Du Zunci. Lalu saat dia mencoba akan masuk dia mendengar ayunan pedang dari belakang halaman itu. Apa dia di belakang?" pikir Du Zunci. Lalu dia menuju belakang halaman itu. Di saat dia sampai di halaman, dia melihat seorang pemuda yang sedang berlatih pedang. Setiap ayunan pedang yang dia mainkan, membawa sensasi yang aneh, dan misterius, dan dia merasa setiap ayunan pedang itu sangatlah kuat. Aneh sekali, padahal hanya bermain pedang biasa tapi kenapa aura yang dikeluarkan sangat misterius begitu, dan aku merasa jika terkena ayunan biasa begitu aku pasti terluka, pikir Du Zunci. Dia pun juga terpana melihat gerakan pedang dari Lin Tian sampai-sampai dia lupa tujuan dia ke sini. "Siapa?" kata Lin Tian, merasa ada orang yang sedang memperhatikan, lalu dia berbalik dan menghunuskan pedang ke Du Zunci yang kaget. "Saudara An, ini aku," kata Du Zunci agak cemas. Mendengar suara Du Zunci, Lin Tian kaget dan menghentikan serangan kepada Du Zunci. "Oh, maaf aku hanya kaget," kata Lin Tian. "Tidak apa-apa saudara An, salahku yang mengganggumu latihan." Du Zunci menggeleng-gelengkan kepalanya. "Terima kasih. Ngomong-ngomong kenapa kamu ke sini?" tanya Lin Tian. "Oh, soal saudaraan yang kemarin, aku sudah mendapat izin, kita bisa ke tempat ayahku sekarang," kata Du Zunci. "Bagus, kapan kita ke tempat ayahmu?" tanya Lin Tian. "Sekarang bisa saudaraan," jelas Du Zunci. "Baiklah, tunggu sebentar," kata Lin Tian. Baik kecil ayo kita pergi." Meo, seekor kucing yang sedang tidur di kursi halaman itu bangun dan mendekat ke Lin Tian, lalu Lin Tian mengulurkan tangan dan bayi kecil melompat ke tangan Lin Tian, dan setelah itu Lin Tian meletakkannya di kepala dia, kucing itu pun mengambil posisi yang enak menurutnya dan tidur lagi. Yah, dia si bayi kecil, setelah disiksa oleh Fenger selama semalaman, dia dilepaskan pagi oleh Fenger, itu pun karena Fenger akan mulai bersedih lagi, dan dia berpikir tidak baik membiarkan saudaranya Lin Tian sendirian. Akhirnya dia melepaskan bayi kecil. Sejak dia tidak dihukum lagi dia sudah tidur sambil menunggu Lin Tian selesai berlatih. Melihat kucing yang pintar itu membuat Du Zunci merasa ingin tahu, kucing ini sangat pintar dan mengerti perkataan manusia. Dia sangat ingin bertanya sejak pertama kali bertemu dengan Lin Tian tapi tidak berani untuk menanyakannya pada Lin Tian. "Saudara Du, ayo." "Oh, baik ayo saudara An, aku akan membawamu ke tempat ayahku," kata Du Zunci setelah sadar dari keheranannya, lalu mereka keluar dari halaman tempat Lin Tian istirahat semalam. Du Zunci membawa Lin Tian ke kamar di area halaman tengah keluarga Du, di sini sangat luas dan tepat di depan Lin Tian, ada sebuah pintu yang dihias cukup bagus, dan di sana ada penjaga yang berdiri di depan pintu, lalu setelah mereka mendekat para penjaga itu melihat Du Zunci dan memberi hormat. "Lihat tuan muda," kata para penjaga itu dengan hormat. "Tidak perlu sopan," balas Du Zunci. "Aku akan masuk." "Silahkan tuan muda, di dalam ada Nona Duzi bersama saudari seperguruan dia," kata penjaga itu ke Du Zunci. Kakak perempuanku juga di dalam." Du Zunci agak bingung. "Iya," kata Nona Duzi, dia meminta temannya untuk melihat penyakit Patriark. Balas penjaga itu. "Sudahlah, saudara An, mari kita masuk," jelas Du Zunci. Du Zunci agak menghela nafas, dia pasti tahu apa yang difikirkan kakak perempuan dia itu, dia pasti ingin melihat Lin Tian kalah dan membalas perbuatan Lin Tian kepada diri dia kemarin. Perempuan penuh dengan hal jahat, pikir Du Zunci. Lalu mereka dipersilahkan oleh penjaga dan lalu masuk bersama. Setelah masuk, ada 4 orang yang berada di sana, 3 adalah perempuan, perempuan itu adalah Du Zunci, Li Rong yang ditemui oleh Lin Tian kemarin. Dan satu lagi perempuan berumur 30-an itu, yang masih lumayan cantik, dia adalah ibu Du Zunci dan di tempat tidur berbaring seorang pria parubaya yang agak tampan, dia berbaring seperti tertidur tapi nafas tidak beraturan, dia adalah Patriark Du Yun ayah Du Zunci.
Nama ibu Du Zunci adalah Ken Ling. Dia berasal dari keluarga Ken di kota Apung, keluarga tingkat 2 di sana. Melihat ibu dia ada di sana, Du Zunci pun memberi hormat kepada ibunya. Salam ibu, salam kakak dan saudari Li, kata Du Zunci. Melihat anaknya itu datang, Ken Ling tersenyum. Nak, kemarilah, kakakmu membawa seorang saudari dari sekte bulan untuk mengobati ayahmu, kata Ken Ling. Aku sudah tahu Bok, Du Zunci hanya mengangguk. Lihat ini siapa yang datang, bukankah ini Tuan An, kata Duzi, walau dia seperti memanggil tapi mulutnya agak terangkat sedikit seperti mengejek Lin Tian. Oh, Du Zunci, dia. Ini saudaraan ibu, dia juga ingin melihat keadaan ayah juga, berharap dia bisa menyembuhkan ayah, jelas Du Zunci. Oh, terima kasih nak. Tidak masalah bibi, Lin Tian tersenyum dan mengangguk kepada Ken Ling. Melihat Lin Tian bahkan tak melihat ke dia membuat Duzi agak kesal. Lihat saja nanti, setelah saudari Li menyembuhkan paman, aku buat kamu menyesal, kata Duzi dalam hatinya. Di sana Li Rong masih melihat dan memeriksa keadaan Du Yun dengan serius. Bagaimana saudari, bisakah paman disembuhkan? Tanya Duzi. Ini, paman memang diracuni, tapi aku tidak tahu racun apa yang ada di dalam tubuh paman, jelas Li Rong agak mengerutkan kening. Racun yang terdapat di tubuh Du Yun ini sungguh racun yang aneh, dia tidak dapat mengenali racun di tubuh Du Yun itu. Apa? Itu saudari apa benar-benar? Du Zi agak sedih. Aku pun juga tidak tahu, mungkin tuanku akan tahu jika aku bertanya padanya, jelas Li Rong. Mendengar bahwa Li Rong ingin meminta bantuan guru dia, membuat Du Zi, Ken Ling dan Du Zunci kaget. Hanya Lin Tian yang diam dan menggunakan akal ilahinya untuk melihat seluruh tubuh Du Yun. Iya, kalau begitu hanya bisa begitu, labu bagus daripada seseorang yang berpura-pura hebat, jelas Du Zi sambil mengejek Lin Tian, tapi Lin Tian tidak memperhatikan Du Zi, dia hanya fokus dengan Du Yun. Setelah beberapa saat, Lin Tian sedikit tersenyum, karena dia menemukan sesuatu yang menarik. Ayo saudari Li, kita akan menghubungi gurumu, kata Du Zi. Iya. Li Rong mengangguk dan bersiap untuk melaporkannya ke gurunya, tapi... Tunggu. Tidak perlu, aku sudah tahu penyakit yang ada di Patriark Du Yun. Kata suara itu. Tiba-tiba terdengar suara di belakang Du Zunci yang membuat mereka melihat ke arah Du Zunci. Du Zunci pun juga menoleh, melihat kepada pemuda itu membuat mereka kaget. Kau bercanda, teriak Du Zi dengan kesal. Bab 47. Tekanan dari Lin Tian. Apa katamu? Tanya Du Zi. Aku bilang tidak usah memanggil guru orang ini, Lin Tian menunjuk ke arah Li Rong. Kau, ditunjuk oleh pemuda ini, membuat dia sangat kesal. Aku bisa menyembuhkan ayahmu saudara Du, kata Lin Tian sambil tersenyum tanpa mempedulikan dua wanita itu. Apa saudara An yakin? Tanya Du Zunci agak gugup. Yakin, racun yang berasal dari tubuh ayahmu. Aku sudah tahu, kata Lin Tian sambil mengangguk. Nak, apa benar kamu bisa menyembuhkan suamiku? Ken Ling berbicara dengan mata yang penuh harapan. Lin Tian mengangguk sedikit dengan tatapan yakin di wajah. Cih, kamu jangan sok bisa, hati-hati jika berbicara, bahkan saudariku tidak tahu penyakit pamanku, tapi kamu hanya sekali lihat seperti itu bisa tahu. Du Zi berbicara sambil mengejek. Bibi Ken, saudara Du, bisakah kamu menemukan beberapa bahan untukku, kata Lin Tian pada Du Zunci dan Ken Ling tanpa mendengarkan Du Zi yang sedang kesal. Oh, apa itu saudara? Tanya Du Zunci. Ini bahan yang diperlukan, lalu Lin Tian menulis beberapa bahan yang diperlukan untuk membuat pil. Setelah selesai menulis, Lin Tian memberikan kertas kepada Du Zunci, lalu melihat isi kertas itu membuat Du Zunci agak aneh. Dia melihat semua bahan yang di kertas bisa ditemukan dengan mudah, dan itu ada di dalam gudang bahan obat keluarga Du, karena keluarga Du juga mempunyai toko penjualan bahan obat. Yang dia bingung adalah selain rumput darah yang mudah didapat tapi ada bahan yang sangat susah untuk didapatkan, rumput bulu api. Itu adalah bahan atau tumbuhan tingkat kelima. Saudara An, ini. Du Zunci agak bingung. Kenapa saudara Du? Tanya Lin Tian. Selain bahan yang ada, seperti rumput darah, bahan seperti rumput bulu api sangat susah di kota ini saudara An, kata Du Zunci agak sedih. Oh, Lin Tian hanya mengatakan itu. Dia lupa kalau ini hanya kota kecil yang di bawah kota kekaisaran. Apa? Rumput bulu api, pil apa yang ingin dibuat oleh orang ini? Tanya Li Rong bingung. Iya, aku tidak tahu pil apa yang dibuat oleh saudara Du,
tapi bahannya ada rumput bulu api di sini, balas Du Zunci. Palingan dia hanya ingin merampok, kata Duzi. Karena dia tahu di kota ini ataupun di kekaisaran rumput bulu api ini lumayan mahal di bahan tingkat kelima. Aku mempunyai satu rumput bulu api di sini, kebetulan aku membelinya dari pasar saat aku di kekaisaran, jelas Lirong. Ini, apa tidak masalah saudari Li? Tanya Du Zunci. Ya tidak masalah, tapi ada syaratnya, kata Lirong sambil melihat Lin Tian. Oh, apa itu syaratnya? Tanya Lin Tian. Dia hanya tenang dan acuh terhadap dua wanita ini, karena dia malas repot-repot berurusan dengan mereka. Aku tidak percaya padamu, jadi aku ingin melihat kamu membuat obat itu sendiri, dan beritahu aku nama pil itu. Jelas Lirong, baik aku bisa membiarkanmu melihat aku membuat. Soal nama pilnya setelah selesai aku beritahu, jelas Lin Tian menyetujui permintaan Lirong. Karena dia berpikir tidak ada artinya juga dia mengambil bahan kecil seperti ini. Jika dia berada di sekte bahkan jika ke ujung dunia pamannya pasti akan mencarikan itu sampai ketemu hanya untuk dia. Bagus, kalau begitu aku akan menyiapkan bahan lainnya saudaraan, kata Du Zunci senang. Iya, sediakan tempat untukku juga untuk melakukan alkimia, kata Lin Tian. Baik, lalu Du Zunci pergi dari kamar itu dan menyiapkan bahan-bahan yang diminta oleh Lin Tian. Kita lihat jika kamu menipu kami. Keluarga Duku tidak akan melepaskanmu, kata Duzi. Zier, berhentilah jangan marah terus kepada saudaraan ini, kata Kenling. Tidak apa-apa bibi, kata Lin Tian membalas. Tapi nak, tidak masalah biarkan saja dia seperti itu, tapi, lalu dia menatap kedua wanita itu, jangan selalu menghina orang, di mataku keluarga Dumu tidak ada apa-apanya, dia menatap Duzi. Dan, di mataku alkemis seperti gurumu juga tidak ada di mataku. Bahkan sekte bulanmu, kata Lin Tian dengan mengeluarkan tekanan terhadap kedua wanita itu. Melihat tatapan pemuda itu membuat kaki mereka gemetar dan tekanan yang diberikan oleh dia, seperti mereka akan hancur dengan hanya tatapan itu. Anak ini mengerikan, pikir mereka dalam hati. Tapi Lirong menggertakkan giginya dan berusaha berbicara, kau berani menghina guruku, hanya seorang pemuda yang sok sepertimu tidak tahu ketinggian seorang alkimia, katanya. Di mataku kamu tidak sadar betapa tinggi alkimia itu, di balik langit masih ada langit, balas Lin Tian. Mereka berdua berteriak dengan kesal, tapi saat mereka akan bicara entah kenapa tekanan yang dikeluarkan Lin Tian menjadi semakin kuat. Ada apa dengan kalian sampai berkeringat begitu? Tanya Kenling. Tidak apa-apa bibi, balas Duzi. Benar kata Anlin, di atas langit masih ada langit, dan kalian tidak boleh meremehkan seseorang itu hanya karena penampilan. Kenling menegur Duzi dan Lirong, mendengar perkataan bibinya ini membuat Duzi dan Lirong kurang enak. Tapi mereka hanya mengangguk. Yang anehnya tekanan yang dikeluarkan pemuda ini hanya mereka yang merasakan, Bibi Ken tidak merasakan apa-apa. Ada apa dengan kalian kenapa kaki kalian gemetar? Tanya Kenling agak bingung. Oh mungkin mereka lelah bibi, biarkan saja mereka beristirahat, balas Lin Tian, lalu dia menghilangkan tekanan di antara mereka berdua. Merasakan tekanan menghilang membuat mereka menghela nafas dengan tenang. Lalu mereka menatap Lin Tian dengan sangat kesal. Tapi Lin Tian hanya tersenyum dengan tenang tanpa memperhatikan mereka, lalu Du Zunci pun datang membawa bahan-bahan yang diminta Lin Tian. Saudaraan, semuanya sudah siap, kata Du Zunci. Bagus, ayo saudara Du, lalu dia duluan berjalan keluar dari kamar itu juga, kak ada apa dengan kalian? Tanya Du Zunci dengan bingung, dia melihat kedua wanita ini berkeringat, jadi membuat dia heran dan aneh. Padahal cuaca juga tidak sepanas itu, dan seorang kultivator bukannya tahan terhadap cuaca, pikir Du Zunci. Tidak apa-apa, mereka menggelengkan kepala secara serentak, dua wanita ini tidak ingin memberitahu bahwa baru saja Lin Tian memberikan tekanan kepada mereka yang membuat mereka takut. Tentu saja Du Zunci dan Kenling tidak akan percaya, apalagi Kenling tidak merasakan tekanan itu. Ayo cepat, hei wanita bukankah kamu ingin melihat aku meramu pil, kata Lin Tian. Mendengar dia dipanggil tanpa nama seperti itu membuat Lirong kesal. Aku memiliki nama, setidaknya panggil aku Nona Li, jelas Lirong, ya sudah. Saudara Du ayo, jangan pedulikan mereka, kata Lin Tian tanpa menghiraukan teriakan Lirong. Oh, Du Zunci masih merasa aneh tapi dia hanya mengikuti Lin Tian dari belakang. Sial, laki-laki sialan, teriak Duzi. Kita lihat seberapa jauh kamu sombong, ayo saudari Du kita pergi.
mari kita lihat si sombong ini, jelas Lirong juga dengan kesal. Oh, iya. Mereka lalu mengejar Lin Tian dan Du Zunci yang sudah agak jauh. Saudaraan, apakah pil yang saudaraan buat bisa menyembuhkan ayahku? Tanya Du Zunci. Tentu, mungkin juga setelah itu ayahmu mendapatkan berkah juga, kata Lin Tian sambil tersenyum. Benarkah? Bab 48. Pembuatan pil racun. Iya, karena pil yang aku buat mungkin bisa mencapai pil tingkat 6, kata Lin Tian sambil tersenyum. Oh, terima kasih saudaraan, balas Du Zunci dengan bahagia. Jika benar maka ayahnya bisa mendapatkan kesempatan setelah menelan pil itu maka itu sangat bagus. Tapi, aku minta maaf terhadap sikap saudari dan teman dia itu. Saudaraan, Du Zunci agak menyesal dengan sikap saudari itu. Tidak masalah, jangan pedulikan wanita itu. Ingatlah kadang-kadang wanita itu terlalu mudah cemburu dengan sesuatu yang sepele, jelas Lin Tian. Iya. Aku juga berpikir begitu saudaraan. Setelah mendengar perkataan Lin Tian dia merasa apa yang dia pikirkan sama dengan Lin Tian. Iya, jadi jangan terlalu difikirkan. Ayo, kata Lin Tian sambil tersenyum, iya. Setelah sedikit berbicara dan merasa diri mereka rileks, mereka mempercepat langkah mereka ke ruangan yang dituju, di belakang masih mengejar dua perempuan yang mengejar ketinggalan tadi. Saudari Li, apa kamu yakin dia seorang ahli alkimia? Tanya Duzi. Aku kurang yakin, tadi saat aku melihat bahan itu aku merasa aneh dan tidak tahu pil apa itu, jelas Lirong. Dia telah melihat banyak bahan dan resep pil, tapi resep pil yang dilihatnya berbeda dan bahkan dia tidak tahu bahan itu untuk membuat pil apa. Karena itu dia ingin melihat pemuda itu sedang meramu pil, jika sampai dia berbohong aku pastikan dia akan menyesal, jelas Duzi. Dia juga cukup kesal dengan Lin Tian yang bahkan tidak peduli dengan dirinya. Dia berpikir apakah pemuda itu tidak tertarik kepada wanita, toh itu yang difikiran dia sekarang. Yang padahal bukannya Lin Tian tidak tertarik tapi dia sudah banyak melihat wanita yang lebih cantik dan bahkan sangat cantik dari mereka di sekte dia. Bahkan saudari dari puncak salju adalah wanita-wanita yang cantik, kakak perempuan Jiang Yi dan Lulu juga termasuk wanita tercantik di benua tengah sejak mereka di benua tengah. Jadi di mata Lin Tian mereka bukan apa-apa, dan melihat sikap dua wanita yang keras kepala itu membuat dia bahkan lebih cuek dan tidak tertarik. Ayo kita lihat saudari Li. Iya, setelah itu mereka juga datang ke ruangan yang telah disediakan oleh Du Zunci untuk Lin Tian. Setelah di depan pintu Lin Tian dan Du Zunci sedang menunggu mereka, lalu. Kalian terlalu lama, kata Lin Tian dengan wajah acuh tak acuhnya, jangan berisik. Mari kita lihat apa kamu berkata benar dan tidak berpura-pura, kata Duzi. Ayo, jika mau melihat masuk, tapi hanya kamu yang boleh masuk, kata Lin Tian. Aku tidak ingin jika kalian berdua masuk, kalian menggangguku, dan juga kamu juga tidak termasuk Master Alkimia, jadi tidak ada gunanya kamu masuk, jelas Lin Tian menunjuk Duzi. Beraninya, Duzi sangat marah, dia bahkan menggertakkan giginya, dan juga Lirong hanya bisa menahan amarahnya karena dia tahu jika dia melawan juga tidak ada gunanya. Saudara tunggulah di luar, kata Lin Tian. Baik saudaraan, semoga pilnya berhasil, kata Du Zunci. Ayo, Lin Tian hanya berkata seperti itu dan mengangguk, lalu masuk ke ruangan itu. Lirong yang melihat itu menggertakkan giginya. Lalu dia mengikuti dari belakang. Sial, laki-laki sialan awas kau, teriak Duzi. Jangan terlalu berisik. Lin Tian berhenti sebentar sebelum masuk dan membalas teriakan Duzi. Bajingan. Tanpa menunggu Lin Tian masuk dan menyuruh Lirong menutup pintu ruangan itu. Lirong hanya bisa pasrah dan mengikuti semuanya, tapi dia yakin kalau pemuda ini tidak berhasil dia memiliki alasan memanggil guru dan membuat anak ini menderita, pikir Lirong. Bayi kecil pindah dulu, kata Lin Tian kepada bayi kecil yang di kepalanya, Meong. Lalu bayi kecil melompat turun dan pindah ke sisi sudut ruangan, setelah itu Lin Tian melihat ke depan. Di depannya ada tungku alkimia yang dibilang tingkat rendah dari tungku alkimia yang telah dia temui. Bahkan leluhurnya mempunyai tungku tingkat ilahi yang sangat kuat dan bagus untuk meramu pil, tapi itu tidak masalah, membuat pil bukan dari tungkunya tapi dari orangnya, Setelah bernafas sedikit, dia menghidupkan api di tungku itu, lalu diam dan tenang duduk, setelah beberapa saat dia mulai membentuk segel di tangannya. Lalu satu persatu bahan obat dimasukkan ke dalam tungku. Lirong yang melihat Lin Tian memasukkan bahan obat satu persatu tanpa menghilangkan kotorannya dulu membuat dia bingung.
Apa yang dia lakukan? Bukannya itu tidak baik untuk memasukkan bahan obat seperti itu. Harusnya kan dibersihkan dulu dengan api sebelum dimasukkan ke tungku, pikir Lirong. Tapi dia masih diam dan memperhatikan Lin Tian. Oke, semua sudah masuk, langkah selanjutnya. Lin Tian pun memulai segel baru dan api besar terbentuk di bawah tungku itu. Bersihkan, dia berteriak lalu, sebagian api bawah tungku masuk ke dalam tungku itu dan mengelilingi bahan obat yang dimasukkan Lin Tian ke dalamnya. Di wajahnya itu masih tetap tenang tanpa ada apapun. Tapi melihat wajah tenang Lin Tian membuat Lirong merasa aneh. Dia menggunakan api untuk membersihkan sekaligus. Dalam kebingungannya, dia tahu bahkan gurunya tidak bisa menghilangkan kotoran bahan itu menggunakan api dengan tenang seperti itu. Bahkan tidak termasuk jika gurunya secara bersamaan itu lebih mustahil, pikir Lirong. Sekarang Ida mulai fokus melihat Lin Tian. Lin Tian yang sedang memejamkan Amtani, membuka matanya lagi, dia memperhatikan ke dalam tungku, lalu mengangguk. Bagus, sudah menghilang, lalu mari mulai. Dia merubah segel lagi, dan lalu meleburkan bahan-bahan tadi menjadi cairan, satu demi satu bahan itu menjadi sebuah cairan. Setelah semua menjadi cairan Lin Tian menggabungkan semuanya menjadi satu. Secara bertahap pil terbentuk, walau lembar tapi pasti. Bahkan dari kasih tempat Lirong melihat bau pilnya sudah tercium ke hidung Lirong. Pemuda yang aneh, desah Lirong. Lin Tian masih fokus dengan ramuan di depannya. Dia mengubah segel lagi, dan rada di langkah terakhir. Gabungkan, Lin Tian berteriak. Lalu dalam beberapa nafas cairan tadi bergabung dengan sempurna dan membentuk sebuah benda bulat dan berwarna putih bersih. Melihat itu membuat Lirong kaget, cuman sebentar dan sudah berhasil. Pikir Lirong bingung, atas apa yang dia lihat. Di dalam tungku cairan tadi sudah sempurna terbentuk menjadi pil, bagus benar-benar pil tingkat 6, kata Lin Tian dengan tenang. Apa, pil tingkat 6? Mendengar perkataan Lin Tian membuat Lirong kaget bahkan tidak percaya. Kau, jangan berbohong, pil tingkat 6 mana mungkin semudah itu membuatnya. Jelas Lirong. Apa urusannya dengan kamu, kata Lin Tian dengan tenang. Kau, sudahlah mari kita keluar, saudara Du pasti menunggu kita, balas Lin Tian sebelum Lirong selesai berbicara. Setelah itu Lin Tian dan berdiri, melihat Lin Tian berdiri bayi kecil melompat lagi ke kepala Lin Tian setelah dibantu. Lalu dia berjalan keluar meninggalkan Lirong yang masih tercengang dan tidak percaya. Oh iya, nama pil ini adalah pil racun, jelas Lin Tian, walaupun namanya pil rakan tapi fungsi sebenarnya adalah menyembuhkan seluruh racun di tubuh. Dan juga itu adalah pil tingkat 6, yang bahkan Lirong belum bisa mencapai itu untuk beberapa waktu. Mendengar nama pil yang disebut Lin Tian lalu mengagetkan diri dia, setelah Lin Tian keluar dia bertemu dengan Du Zunci dan masih ada wanita cerewet Du Zi di sampingnya. Untung tidak mengecewakan saudara Du, kata Lin Tian sambil tersenyum. Bab 49, Patriark Du bangun. Saudaraan, ini pil yang aku buat, kata Lin Tian. Melihat pil di dalam botol, membuat Du Zunci dan Du Zi kaget. Pil tingkat ke-6, Du Zunci dan Du Zi merasa kaget. Setelah beberapa saat Du Zunci merasa senang dan bahagia. Saudaraan, pil apa ini? Tanya Du Zunci dengan gembira, walau dia tidak tahu pil apa itu, dia bisa merasakan bahwa pil itu sudah di tingkat ke-6. Nama pil ini pil racun, walau nama pil ini pil racun, pil ini dapat menyembuhkan ayahmu, dan pil ini di tingkat ke-6, kata Lin Tian sambil tersenyum. Benarkah? Lin Tian hanya mengangguk dan tersenyum. Bagus, bagus. Mata Du Zunci agak lembab, merasa bahwa ayahnya akan sembuh membuat dia merasa bahagia. Ayo kita ke tempat ayahmu, saudara Du. Iya, lalu mereka berdua pergi, meninggalkan Du Zi yang masih terdiam tak bergerak di sana. Setelah beberapa saat Lirong juga keluar dari ruangan dengan tatapan kosong dan tidak percaya. Melihat Lirong keluar Du Zi langsung memanggil dia, dipanggil oleh Du Zi membuat Lirong kembali sadar, dan dia pun mendekat ke arah Du Zi. Saudari Li. Saudari, benarkah dia membuat sendiri pil itu? Tanya Du Zi. Iya, aku melihatnya sendiri bahkan cara dia membuat pil itu lebih cepat dan lebih baik dari guruku. Jelas Lirong. Apa? Du Zi kaget mendengarnya. Lalu dengan menghela nafas Lirong menjelaskan kepada Du Zi apa yang dia lihat di dalam tadi. Di dalam kamar kepala keluarga Du, di sana sekarang ada Du Zunci, Lin Tian, Ken Ling dan Du Kong paman Du Zunci dan ayah Du Zi. Baiklah.
mari kita berikan pil ini kepada kepala Duyun, biarkan dia menelan pil ini, kata Lin Tian, ibu bisa bantu ayah menelan pil ini, jelas Du Zunci kepada ibu dia. Baik, dia menerima pil dari Lin Tian dan memasukkan pil itu ke mulut Duyun, setelah itu pil semua telah ditelan oleh Duyun, walaupun dengan memaksa pil itu masuk ke mulut dia karena tidak dapat bangun. Kita tunggu sebentar, jelas Lin Tian. Lalu mereka berdua mengangguk, sambil melihat laki-laki di tempat tidur itu. Setelah itu dari luar kamar Li Rong dan Du Zi datang. Melihat ayahnya di sana yang hanya diam menunggu, dia juga tidak berani bicara juga. Lalu dia melihat Lin Tian yang sangat tenang, bahkan di matanya itu hanya cuek dan seperti tidak peduli. Pemuda ini, dia sedikit menggertakkan giginya. Tep mengingat yang dikatakan oleh Li Rong tadi membuat dia hanya bisa terdiam dan tidak berani bicara lagi, begitu juga Li Rong hanya diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Menghina dan menyindir pemuda ini, dia adalah master tingkat ke-6, bagaimana mungkin dia berani? Bahkan gurunya mungkin menghormati pemuda ini karena di usia muda bisa menjadi master alkimia tingkat ke-6, itu jarang bukan berarti tidak ada, tapi dia hanya tahu bahwa Lin Tian seorang alkemis bintang 6 karena dia membuat pil tingkat 6. Jika dia tahu pemuda di depan dia ini adalah tingkat ke-9 mungkin bahkan dia tidak berani melihat pemuda ini lagi. Setelah beberapa saat diam di antara mereka, mata dari Patriark Duyun pun terbuka. Nafas dia juga mulai teratur, perlahan dia melihat sekelilingnya, lalu dia mencoba berbicara. Istri, saudaraku, kata Duyun dengan nafas yang masih belum agak tenang, mendengar suara Duyun membuat Du Zunci, Ken Ling, Du Zi dan juga Du Kong merasa bahagia. Ken Ling pun menangis memeluk suaminya. Suami akhirnya kamu bangun, dia menangis di pelukan Duyun. Du Zunci juga menangis, berapa tahun dia berharap ayahnya sembuh, berapa tahun dia mengharapkan ayahnya untuk bangun. Dia sangat merindukan ayahnya ini, melihat ayahnya bangun Du Zunci mendekat dan berlutut di depan ayahnya. Ayah, anak tidak berbakti, sambil menangis dia berbicara, melihat anaknya yang berlutut, Duyun mencoba bangun. Nak, bangunlah. Maaf aku membuatmu menderita selama ini, balas Duyun. Tidak ayah, tidak, balas Du Zunci sambil menangis. Saudaraku, Du Kong berbicara matanya agak lembab. Saudara maafkan aku merepotkanmu, kata Duyun kepada Du Kong. Duyun dan Du Kong adalah saudara kandung mereka adik kakak saling menyayangi. Betapa sedih Du Kong melihat Duyun sakit dan tak bangun beberapa tahun ini. Karena keluarga yang tersisa hanya Duyun, ayah dan ibu mereka sudah meninggal waktu mereka muda. Oh, Du Zikah, kamu sudah tumbuh dan semakin cantik nak, kata Duyun sambil tersenyum. Paman pertama, Du Zi memanggil pamannya ini dengan mata yang lembab. Setelah itu keluarga itu berbicara melepas kerinduan mereka, di tempat itu Lin Tian yang melihat merasa senang, dia memikirkan orang tua dan paman-pamannya yang di Sekte Langit, yang juga sayang dan peduli dengan dirinya, jika mereka tahu dia pergi keluar dari sekte. Mungkin, tapi Lin Tian juga memikirkan orang tua kandungnya, dia berpikir kenapa mereka membuangnya, betapa indahnya juga jika dia bisa seperti Du Zunci mempunyai orang tua kandung sendiri. Mata Lin Tian agak lembab memikirkan orang tua kandung dia, selang tidak lama dia mencoba kembali tenang, dan wajahnya acuh tak acuh kembali. Li Rong yang melihat perubahan di wajah Lin Tian merasa aneh, jadi pemuda ini bisa merasakan sedih juga, pikir Li Rong. Setelah keluarga bahagia itu berbicara, Duyun lalu melihat ke arah Lin Tian, nak, terima kasih, jika bukan karenamu aku tidak akan berbicara dan bangun seperti ini, kata Duyun. Tidak masalah, jelas Lin Tian. Saudaraan terima kasih, kata Du Zunci juga, terima kasih nak, Du Kong juga berbicara dengan senyum di wajahnya. Lin Tian menggelengkan kepalanya dan hanya berkata, tidak apa-apa paman, saudara Du. Melihat pemuda ini yang bahkan tidak sombong di depan dia membuat dia merasa kagum. Jarang ada pemuda yang tidak sombong yang memiliki tingkat kekuatan dan master seperti ini. Nah, sebagai terima kasihku kepadamu, apa uang kamu inginkan? Tanya Bing Yun sambil tersenyum. Du Zi melihat Lin Tian, dia ingin tahu apa tujuan orang ini membantu pamannya, jika tebakan dia adalah hanya untuk status di kota Du itu mungkin pikirnya. Yang tidak dia tahu di mata Lin Tian keluarga Du ini hanya tidak masuk di mata dia. Aku tidak ingin apa-apa paman, kalau boleh tahu paman di mana terkena racun seperti itu. Tanya Lin Tian. Dia tidak meminta apa-apa, hal yang ingin dia tanyakan adalah di mana Duyun terkena racun itu. Mendengar perkataan Lin Tian mereka semua kaget, hanya ingin menanyakan itu.
Nak, apa kamu tidak mau? Tidak paman, aku hanya ingin tahu di mana paman terkena racun, karena mungkin sesuatu yang menyebabkan paman seperti itu adalah hal yang aku cari, jelas Lin Tian sebelum Du Yun selesai berbicara. Du Zi dan Li Rong yang telah berpikiran jelek dari kemarin tercengang mendengar permintaan Lin Tian itu. Baiklah, akan kuceritakan, kata Du Yun. Bab 50, Pengepungan. Setelah mendengar cerita dari Du Yun, Lin Tian berencana langsung pergi ke tempat di mana Du Yun terkena racun, tapi dia diminta oleh Ken Ling dan Du Zunci untuk tinggal beberapa hari. Jadi Lin Tian tinggal di sana untuk beberapa hari ini. Setelah tinggal Lin Tian langsung pamit kepada Du Yun, Du Zucin dan yang lain, dia langsung terbang dan menghilang di langit kota apung. Melihat pemuda berbaju putih menghilang membuat Du Yun dan Du Kong saling pandang. Andai pemuda itu bisa jadi menantu keluarga Du kita, mungkin keluarga Du kita akan berkembang di tingkat yang lain, kata Du Kong sambil melihat putrinya. Dilihat oleh Du Kong membuat Du Zi malu. Apa yang ayah katakan? Dia tidak layak. Ayo saudari Li, jelas Du Zi kepada ayahnya dan berbalik pergi bersama Li Rong. Li Rong hanya mengangguk dan berbalik bersama Du Zi. Sebenarnya beberapa hari ini mereka meminta maaf kepada Lin Tian. Di saat mereka meminta maaf pemuda itu hanya mengangguk dan mencuekkan mereka. Seperti di matanya mereka tidak ada apa-apanya, yang lebih membuat mereka cukup sedih. Di hati mereka juga ada penyesalan. Bahwa seorang alkemis tingkat 6 pastilah dari keluarga terhormat dan penting, jika mereka dapat berteman dengannya mungkin mereka bisa mendapatkan sesuatu dari dia. Tapi tidak ada obat penyesalan. Mereka terlalu sombong terhadap Lin Tian jadi mereka hanya bisa menghela nafas, setelah pergi dari rumah Du di kota apung. Lin Tian langsung menuju hutan sebelah barat dari kota itu, hutan ini bernama Hutan Gelap. Di hutan ini apnya berbagai spesies iblis yang cukup kuat, masing-masing mereka berada di tingkat alam bumi, bahkan ada yang sudah mencapai alam langit juga. Walau tidak sekuat hutan iblis atau keluarga iblis lainnya, tapi di hutan gelap ini lumayan berbahaya. Tujuan Lin Tian berada di hutan gelap, di agak dalam dari sana ada sebuah goa yang diceritakan oleh Du Yun. Di sana Du Yun menemukan goa, dia masuk ke sana untuk memastikan tapi ternyata goa itu adalah tempat tinggalnya ular beracun. Ular beracun ini hanya di tingkat alam langit tingkat pertama. Tapi racun yang dikeluarkannya itu sangat berbahaya bahkan bagi seorang puncak langit. Tapi bagi Lin Tian racun ular itu tidak masalah baginya. Yang membuat dia ingin ke sana adalah goa itu. Dia yakin di sana ada harta yang tersembunyi, apalagi dilihat dari racun di tubuh Du Yun, bukan hanya terdapat racun dari ular itu, tapi sebuah racun alami yang ada di dalamnya terpasang. Baik kecil menurutmu, apa yang terdapat di goa itu, sehingga racun yang dihasilkannya cukup kuat? Lin Tian menduga racun ular itu sangat kuat dan bisa mencapai alam langit pasti karena goa itu. Aku kurang pasti mungkin ada sebuah tambang atau sesuatu yang istimewa di sana mungkin, balas bayi kecil. Iya, kita bisa lihat ke sana. Lin Tian lalu terbang langsung menuju kedalaman hutan gelap tempat goa itu berada. Tetapi, sepertinya ada yang mengikuti kita, kata Lin Tian. Dia merasakan beberapa aura yang mendekat ke arahnya, dan mereka cukup kuat semuanya berada di alam bumi tingkat kelima, ketujuh, bahkan ada di alam langit tingkat keenam. Iya kak, mereka cukup banyak, pikir bayi kecil dengan tenang, apa yang mereka inginkan, pikir Lin Tian. Dia merasa aneh untuk apa mereka mengejar dia. Setelah merasakan mereka Lin Tian hanya berhenti di atas langit hutan itu, bagi seseorang yang sudah mencapai alam bumi, mereka bisa menggunakan ki mereka untuk terbang. Keluarlah, kenapa kalian mengikutiku? Tanya Lin Tian. Lalu 30 sosok itu muncul di depan Lin Tian. Yang ternyata di depannya berdiri seorang pria parubaya dan di belakangnya ada 20 orang yang masing-masing berada di tingkat bumi. Yang membuat Lin Tian heran adalah ada seorang pemuda menaiki binatang iblis terbang berbentuk singa. Dia adalah pemuda yang dipukul Lin Tian di kota apung. Ayah itu dia orang yang juga memukulku, kata pemuda itu. Pria parubaya itu mengangguk kepada pemuda itu. Yang tentu pria parubaya itu adalah Cao Su dan pemuda itu adalah Cao Nan dari keluarga Cao. Nak, kamu yang telah membunuh anakku Cao Lin bukan? Kata Cao Su. Anakmu yang mana? Tanya Lin Tian pura-pura bingung, jangan berpura-pura tidak tahu kamu. Kamu yang membantu keluarga Du di hutan untuk membunuh anakku, jelas Cao Su. Oh, orang itu yang menghina ibuku kah? Kata Lin Tian. Aku memang membunuh mereka,
Mereka menghina ibuku dan juga kelihatannya orang itu adalah orang jahat, jelas Lin Tian sambil memegang dagunya. Nak, hari ini kamu akan mati. Cao Su sangat kesal, dan dia sudah benar-benar sangat marah. Anak keduanya mati di tangan pemuda ini. Anak pertamanya dipukul di kota membuat malu keluarga Cao dia. Dia mengetahui bahwa pemuda ini juga yang membunuhnya karena mendengar dari pengintai seseorang yang ikut bersama Du, melihat sendiri anaknya mati di tangan Lin Tian. Oh, Lin Tian masih acuh tak acuh. Bunuh dia, kata Cao Su memerintahkan orang-orang di belakang dia. Orang-orang itu langsung maju dan menyerang Lin Tian langsung dengan kekuatan penuh. Nak mati, kalian sendiri yang meminta, kata Lin Tian dengan tatapan tajam. Dia masih tetap diam saja, tanpa bergerak dari tempat berdiri pertama. Boom! Seluruh serangan dari 20 orang itu langsung datang ke Lin Tian. Hahaha, nak mati kau, inilah akibat dari melawan keluarga Cao kami. Cao Nan tertawa terbahak-bahak melihat serangan dari 20 orang itu. Dia yakin anak itu pasti mati dengan serangan kuat dari ahli bumi. Semua orang dari keluarga Cao juga tersenyum. Tapi setelah semua serangan tadi menghilang, terlihat seorang pemuda yang masih berdiri dengan tenang di tempat pertama dia berdiri. Melihat itu semua orang tercengang bahkan mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apa kalian sudah selesai? Tanya Lin Tian. Baik, saatnya giliranku. Lalu Lin Tian mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanannya, dia memegang erat-erat pegangan pedang itu, lalu perlahan-perlahan aura yang menakjubkan muncul dari tubuh Lin Tian. Tingkat puncak bumi terus tumbuh tingkat pertama alam langit, kedua, ketiga, lalu berhenti di alam langit tingkat ke-9, dengan kekuatan ini sudah cukup, kata Lin Tian, lari, teriak Cao Su. Dia tak menyangka pemuda di depannya ini adalah puncak alam langit, yang bahkan lebih kuat dari tuan kota. Karena sudah datang tidak usah kembali. Pedang pertama, teriak Lin Tian. Slash! Serangan pedang itu meluncur langsung ke depan orang-orang keluarga Cao, melihat mereka tidak bisa lari dari serangan ini, yang bahkan lebih cepat dari mereka semua putus asa. Tidak, teriak mereka. Bahkan Cao Su tidak percaya dia akan mati di sini, rasa penyesalan muncul di hatinya. Jika dia tahu bahwa pemuda ini di puncak alam langit mana mungkin dia berani melawan dia. Tapi sudah terlambat nasi sudah jadi bubur. BBBOOMMMM. Serangan pedang itu menghancurkan ke-20 orang-orang itu termasuk Cao Su dan anaknya, di langit saat itu penuh dengan hujan darah. Lin Tian yang melihat itu hanya dengan tenang memasukkan pedang kembali ke sarung, lalu dia menghilang dari tempat dia berdiri tadi. Bab 51. Leluhur Zuzong, penguasa sabar. Setelah membunuh para keluarga Cao, Lin Tian langsung meninggalkan area tempat pertarungan itu. Dia tidak ingin terjerat lama dengan keluarga Cao itu, maka dari itu dia langsung melepas kekuatan di tingkat langit puncak, itu juga agar tidak terlalu menarik perhatian orang-orang yang sedang berada di hutan gelap. Lalu setelah dia tahu di mana goa itu berada, dia tidak langsung masuk ke goa itu, dia pergi berkeliaran di hutan gelap itu. Selama hampir lebih sebulan dia berkeliaran di hutan gelap untuk mencari beberapa bahan pembuatan obat. Dan berbagai harta di hutan itu juga disikat oleh Lin Tian, bahkan ada beberapa binatang iblis juga dibuat menjadi patuh oleh bayi kecil, karena darah murni dari bayi kecil para binatang itu menjadi hormat dan patuh pada dia. Melihat bagaimana bayi kecil sombong itu, Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya. Sudah kurang lebih 3 bulan sejak dia keluar dari sekte, tujuan dia mengumpulkan semua itu untuk diberikan kepada sekte setelah kembali, untuk memperkuat sekte tempat dia besar itu sendiri. Merasa semua sudah cukup Lin Tian menuju goa tempat Du Yun terkena racun, setelah sampai di sana Lin Tian membentuk segel dengan tangannya, lalu arai yang melindungi goa itu terbuka, dan Lin Tian langsung masuk. Arai itu juga langsung terbentuk lagi dan dari luar orang-orang maupun binatang iblis lainnya tidak ada yang tahu bahwa ada goa di sana. Karena Lin Tian memasang arai pelindung. Dari luar orang tidak tahu bahwa itu goa, hanya seperti batu biasa. Hanya orang dari dalam bisa melihat orang-orang di luar dengan aman. Setelah masuk ke dalam goa, Lin Tian merasakan sesuatu yang aneh. Kenapa perasaanku sedikit tidak nyaman, pikir Lin Tian, aku juga kak. Aku merasakan ada yang membuatku sangat jijik dengan hal di dalam, kata bayi kecil, kalau begitu mari kita masuk lebih dalam, aku takut itu mungkin sesuatu yang buruk, balas Lin Tian. Iya kak, berhati-hatilah. Mereka terus masuk ke dalaman goa tersebut. Tapi yang aneh,
goa itu seperti lubang tanpa dasar yang bahkan Lin Tian sedikit aneh dan merasa sesuatu yang janggal di dalam goa ini. Kenapa aku merasa seperti hanya berjalan terus dan tidak ada tujuan akhirnya? Pikir Lin Tian. Kak, ini mungkin area ilusi, aku juga merasa itu aneh juga, balas bayi kecil. Iya, kalau begitu aku coba menghancurkan arainya. Lalu Lin Tian membentuk segel. Hancur, bang. Ilusi itu hancur seperti pecahan kaca, dan Lin Tian keluar dari ilusi tersebut. Setelah keluar dari ilusi Lin Tian lalu tetap berjalan ke depan. Lalu semakin dia ke depan semakin terang goa tersebut, di samping goa itu, terkumpul cahaya yang aneh. Benda yang aneh, ini batu tapi mengeluarkan cahaya, pikir Lin Tian. Apa batu ini sudah diberi simbol sebelumnya dan dipasang di sekitar dinding goa, gumam Lin Tian. Bayi kecil semakin resah dan jijik dengan aura di kedalaman goa. Kak, ada jebakan di depan sepertinya, kata bayi kecil. Begitulah, kalau begitu mari kita coba. Lalu Lin Tian melempar sebuah aptu ke depan lorong itu. Setelah batu dilempar, beberapa senjata dan serangan ki keluar dari dinding. Setiap panah itu mengandung kekuatan yang cukup besar. Bahkan mungkin jika dia lewat tadi, mungkin dia akan terluka parah, atau mungkin mati. Setelah serangan panah, lantai bawah terbelah sendiri. Melihat itu Lin Tian merasa takjub, sungguh jebakan yang luar biasa, pikir Lin Tian. Terima kasih bayi kecil, tidak masalah kak. Lalu Lin Tian dengan paksa menerobos semua jebakan yang ada tanpa terluka. Setelah beberapa waktu berlalu, entah berapa hari itu Lin Tian masih di goa itu untuk pergi ke ujungnya. Seberapa dalam goa ini pikir Lin Tian. Setelah sekian lama berjalan Lin Tian menemukan sebuah pintu besar di depannya. Pintu ini, bayi kecil melihat pintu itu. Bayi kecil cobalah masuk ke kalung. Baik kak, berhati-hatilah. Iya, balas Lin Tian. Setelah bayi kecil masuk ke kalung Lin Tian membuka pintu itu, sebuah sinar muncul di depan Lin Tian. Selamat anak muda, dengan ini kami dapat menerima warisanku, hahaha. Sebuah suara terdengar di dalam ruangan itu, tapi Lin Tian tidak tahu siapa yang berbicara. Hahaha, nak aku di sini, kata suara itu, lalu di depan Lin Tian muncul banyak cahaya. Cahaya itu lalu bergabung menjadi bentuk seorang laki-laki parubaya. Laki-laki itu penuh senyum, aura yang dikeluarkan dari dia sangat kuat. Lin Tian melihat pria di depan ini membuat dia agak aneh dan curiga. Bayi kecil juga sedikit membuka mata di dalam kalung leher Lin Tian dan tatapan tajam juga keluar dari mata dia. Walau dia berada di dalam kalung tapi dia masih bisa mendengar dari luar menggunakan akal ilahinya. Nak, kamu berhasil melewati cobaan yang aku buat, sungguh hebat. Kata pria itu. Oh, terima kasih, tapi bisakah aku tahu siapa senior? Tanya Lin Tian. Aku bernama Zuzong, aku juga dijuluki sebagai penguasa sabar, balas pria itu sambil tersenyum. Oh, Lin Tian hanya mengangguk. Hahaha, nak tenang aku akan memberikan hadiah untukmu. Kamu tinggal berdiri di altar di depan dan rasakan warisan yang aku tinggalkan untukmu di sana. Zuzong menunjuk ke sebuah altar di depan. Kamu anak yang baik, berada di tingkat alam bumi puncak seusia ini, bahkan saat aku muda, aku tidak sekuat kamu. Hahaha, akhirnya aku menemukan penerus juga, kata Zuzong. Lin Tian masih diam di sana tidak berbicara, sepertinya orang di depan ini tidak dapat melihat kekuatan asli dari dia. Apa aku harus berdiri saja di sana leluhur? Tapi dari mana asal leluhur Su? Tanya Lin Tian. Oh, iya, aku berasal dari Sekte Sabar. Aku adalah leluhur dari sana, dan termasuk Sekte Super di benua ini, kata Zuzong. Oh, aku tidak pernah mendengar Sekte Sabar adalah Sekte Super di benua ini, jelas Lin Tian. Apa? Sungguh waktu sudah berlalu lama, kata Zuzong dengan sedih dan menggeleng-gelengkan kepala. Nak, aku harap kamu bisa mewarisi warisanku. Dengan begitu aku akan bisa pergi dengan tenang. Dulu aku menyapu daratan dengan sabar di tanganku, membunuh banyak Yimo. Aku harap dunia ini bisa bebas dari penyerangan Yimo, kata Zuzong dengan sedih dan penuh harapan. Baik leluhur, kata Lin Tian dengan tenang. Pergilah nak, lakukan yang terbaik, kata leluhur Zuzong. Iya, Lin Tian pun berjalan ke depan menuju altar, lalu saat dia melewati leluhur Zongzu ada senyum aneh di wajahnya. Tapi saat berada dekat dengan altar Lin Tian berhenti dan berbalik menatapnya dengan penuh senyum juga. Hei, aktingmu hebat juga, kata Lin Tian. Nak apa maksudmu? Tanya Zongzu dengan aneh. Yah, bagaimana mengatakannya?
Alter ini bukankah untuk menyegelmu? Tanya Lin Tian dengan senyum tenang di wajahnya. Nak, apa? Jangan banyak bicara lagi, aku lupa memberitahumu aku juga seorang Master Arai. Jelas Lin Tian mengganggu Zhu Zong yang akan berbicara. Nak, itu adalah altar warisanmu, apa maksudmu? Ais, kamu terlalu banyak mengoceh. Yimo bodoh, teriak Lin Tian dengan tenang. Kau, bab 52, pertarungan pertama dengan Yimo. Kau, leluhur Zhu Zong menunjuk Lin Tian dengan aneh. Apa, kamu pikir aku tidak tahu? Sejak masuk ke sini aku sudah merasa aneh dan aku merasakan aura yang amat membuatku jijik di sini, balas Lin Tian. Apa maksudmu nak? Aku salah penguasa sabar, dulu aku berada di tingkat alam bumi salah satu penguasa sekte sabar. Zhu Zong susah mulau sedikit kesal mendengar Lin Tian berbicara. Oh, benarkah? Memang kamu adalah leluhur Su, tapi bukankah kamu juga seorang Yimo? Tanya Lin Tian. Lalu dia menggerakkan tangannya untuk membentuk segel. Kembali ke asal, teriak Lin Tian. Sebuah cahaya terang keluar dari tubuh Lin Tian. Zhu Zong yang tadi hanya pria parubaya, wajahnya berubah menjadi hitam, di kepalanya ada tanduk dan sepasang sayap yang hanya terbentuk seperti tulang muncul. Sial, bagaimana kamu tahu? Teriak Zhu Zong dengan marah. Ya, karena entah kenapa aku sangat sensitif dengan aura Yimo, seperti aku membenci aura itu, jelas Lin Tian. Kurang ajar kau nak, sedikit lagi, tubuhmu akan jadi milikku, kesal Zhu Zong. Tapi tidak masalah, tubuhku masih bisa jadi milikku, hahaha, aku akan merasukimu dan membuat tubuhmu bergerak untuk melepas segel di dalam. Kata Zhu Zong, benarkah? Kalau begitu sebelum kamu merasuki tubuh, aku ingin tahu siapa kamu, tanya Lin Tian dengan tenang. Lin Tian tanpa takut sedikit pun menatap Zhu Zong, hahaha, namaku, aku hanya disebut sebagai Yin Fu si Tulang. Aku adalah anak buah dari Yang Mulia Kaisar Tulang, katanya dengan bangga. Oh, salah satu dari 8 keluarga besar Yimo kah? Kata Lin Tian. Berat, kenapa kamu tahu 8 keluarga Yimo? Tanya Yin Fu, di dunia tingkat tinggi maupun di bawahnya, tidak akan tahu 8 keluarga, hanya orang-orang benua dewa yang tahu, karena merekalah yang bertarung langsung dengan mereka. Dan mereka juga akhirnya kalah oleh dunia dewa. Dia pun jadi jatuh secara tidak sengaja waktu lari dari dunia dewa ke sini. Tentu saja aku tahu, kata Lin Tian sambil tersenyum. Yah, tidak perlu basa-basi nak, tubuhmu serahkan kepadaku. Hahaha, dia langsung menyerang menuju Lin Tian. Oh, jika kamu memiliki kemampuan silahkan, bahkan sekarang kamu mungkin hanya di tahap abadi, bahkan itu bekaan di puncak. Apa yang dapat kau lakukan padaku, kata Lin Tian sambil mengejek. Hahaha. Cukup untuk membuat ahli alam bumi puncak sepertimu menghilang, kata Yin Fu. Oh, siapa bilang aku hanya di tingkat bumi, sambil tersenyum. Lalu Lin Tian melepaskan segel di tangan dan aura yang luar biasa muncul dari tubuh Lin Tian. Dari alam bumi puncak 9, terus mendaki ke alam langit, dengan lancar langsung ke alam ilahi dari alam langit, dari alam ilahi, menerobos di tingkat abadi. Abadi tingkat pertama, kedua, ketiga, keempat langsung ke puncak. BOOMMMMM. Tidak mungkin, kata Yin Fu. Bagaimana tidak mungkin, kata Lin Tian sambil tersenyum, lalu dia mengeluarkan pedang di sarungnya. Ki pedang yang luar biasa pun keluar di belakang Lin Tian, ki itu berputar-putar seperti ada 1000 bayangan pedang yang melindungi tubuh Lin Tian. Ini, sialan nak kau. Jujur aku kesini karena merasa ada sesuatu yang istimewa tapi aku tak menyangka menemukan Mu Yimo yang menjijikan, kata Lin Tian menggeleng-gelengkan kepalanya. Nak siapa yang kamu katakan busuk, mati? Yin Fu menyerang Lin Tian setelah dia kaget dan berhenti merasakan aura Lin Tian. Oh, ayo bertarung, aku juga ingin melihat seberapa kuat Yimo sepertimu, kata Lin Tian. Lin Tian juga maju langsung menuju Yin Fu. BOOM. BOOMM. Di sana pun terjadi pertarung antar Lin Tian dan Yin Fu. Entah berapa lama pertempuran itu berlangsung tapi mereka masih saling berjuang, ya. Walaupun Yin Fu hanya di alam abadi tapi tetap dia adalah Yimo di tingkat abadi bumi puncak dulu, jadi wajar jika Lin Tian tidak bisa mengalahkannya dengan mudah. Teknik pedang pertama, teriak Lin Tian. Tulang menghancurkan. Merasakan kekuatan Lin Tian di depan dia merasa bahwa serangan Lin Tian selama ini belum berkurang. Dia berpikir dengan dia menyerang dan mengikat pemuda ini terus lama-lama kekuatannya akan berkurang. Tapi, di wajah pemuda itu tidak ada tanda-tanda kelelahan sedikitpun. Sial, teriak Yin Fu.
Nak kau memaksaku, kata Yin Fu. Lalu di tangannya sebuah bola hitam yang mengeluarkan gas yang amat buruk keluar. Bahkan Lin Tian yang sedang berdiri merasakan hal aneh dari bola itu seperti bisa membuat dia terluka parah. Nak, rasakan teknik dari keluarga tulang kami. Pausan of Bones, teriak Yin Fu. Setelah teriakan itu banyak serangan tulang mengepung Lin Tian dan menyerang dia. Lin Tian menggerutkan kening, tanpa penundaan dia pun membentuk segel formasi di tubuhnya, lalu memasang baju zirah di tubuhnya, seperti dewa perang yang muncul. Aura Lin Tian pun semakin kuat setelah memakai zirah itu. Formasi 4 bintang, teriak Lin Tian. Lalu sebuah formasi pelindung menghalangi hujan tulang-tulang itu mendekat ke Lin Tian. Masih belum cukup, pedang pertama menghancurkan bumi, pedang kedua menghancurkan lautan, pedang ketiga menghancurkan langit, pedang keempat menghancurkan iblis, teriak Lin Tian. BOOMM. Serangan itu membuat Lin Tian maupun tim Fu terpental. Lin Tian pun mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya akibat getaran dari dua serangan tadi. Nafas Lin Tian pun agak lambat, dan tubuhnya juga agak gemetar. Setelah menstabilkan tubuhnya dia pun kembali tenang, menggunakan 4 bentuk pedang tadi telah menguras ki-nya, jadi dia cukup kelelahan akibatnya. Dia melihat ke tempat Yin Fu juga terpental, orang itu walaupun dia terluka tapi juga tidak sedikit. Anak sialan, kau membuatku marah, tapi bagaimana? Ki-mu sudah terkuras. Hahaha, teriak Yin Fu dengan gembira, melihat Lin Tian yang terlihat kelelahan membuat dia yakin bisa menaklukkan tubuh pemuda itu. Dia pun tersenyum gembira, dengan tubuh dan kekuatan anak ini, akan membuat dia bebas dan menjadi lebih kuat. Memikirkannya membuat dia bahagia, lalu dia menatap Lin Tian. Nak, menyerahlah, dengan ini semuanya akan berakhir. Hahaha, tubuhmu milikku, kata Yin Fu. Oh, Yimi sialan, kamu pikir bisa mengalahkanku? Yah, aku memang kelelahan, kata Lin Tian. Hahaha, maka serahkan penjara tulang. Lalu sebuah rantai keluar dari tengah alisnya menuju alis Lin Tian yang sedang kelelahan. Tapi, bayi kecilku serahkan padamu, kata Lin Tian. Lalu di kalung Lin Tian bayi kecil muncul di depan Lin Tian dalam bentuk kucingnya. Baik kakak, ROARRRRR. Teriak bayi kecil, rantai tulang itu pun hancur dan Yin Fu mengeluarkan seteguk darah hitam dari mulutnya. Siapa kau? Bagaimana mungkin ada pembantu? Aku pun tidak merasakan ada kamu tadi di sini, teriak Yin Fu tidak percaya. Iya, tidak perlu kamu tahu siapa aku. Kamu akan mati, karena telah melukai kakakku, kata bayi kecil. Lalu tubuh bayi kecil yang hanya seukuran kucing berubah membesar, sepasang sayap berkibar dari punggungnya. Tubuh bayi kecil pun bahkan lebih besar dari Lin Tian. 2 taring tajam berada di mulutnya, 4 sayapnya membentang di sana. Dengan hanya kipasan sayapnya saja membuat tempat itu terbang terkena anginnya. Aura yang dikeluarkan bayi kecil pun juga luar biasa. Kamu, Yin Fu tidak percaya apa yang dilihatnya. Sudah mati, Tiger Claw, kata bayi kecil. Sial tidak. BOOM. Tubuh dari Yin Fu pun terpotong-potong menjadi berbagai bagian, walaupun itu hanya roh. Kak, cepat hancurkan dia, teriak bayi kecil. Baik, kata Lin Tian. Devor, teriak Lin Tian. Di sekitar Yin Fu ruang terisolasi, dan lubang hitam muncul. Tidak, bagaimana mungkin? Ampuni aku. Yin Fu berteriak. Imo memiliki kekuatan hidup yang kuat. Jika tidak dihancurkan ke intinya maka dia tidak akan hancur. Yin Fu yang tersedot ke lubang hitam itu menghilang, dan rohnya pun tidak ada yang tersisa. Bab 53, mendapatkan dan menyegel warisan Zuzong. Guak, Lin Tian mengeluarkan seteguk darah lagi setelah menggunakan teknik melahap untuk menghancurkan Yimo itu. Kakak, apa kamu baik-baik saja? Tanya bayi kecil yang telah kembali ke bentuk kucing kecil lagi. Aku baik-baik saja, kata Lin Tian sambil tersenyum. Baguslah, Ais, kekuatanmu sudah mencapai tingkat itu, memang sangat kuat. Lin Tian membicarakan tentang kekuatan bayi kecil yang tadi digunakan, menurutnya itu sudah lebih kuat dari para leluhur Sekte Langit. Yah, aku tidak ingin berlatih dulu, kekuatan lama aku maupun saudara kita yang lain perlahan pulih, jelas bayi kecil. Lalu kenapa kamu tidak berlatih lagi? Jika bisa memulihkan kekuatanmu di dalam kalung bintang itu kan lebih bagus, kata Lin Tian. Tidak, aku akan menunggu sampai kakak pergi ke dunia itu, dan juga aku tidak ingin selalu di kalung terus. Jika aku sampai di ketinggian itu,
aku tidak akan bisa keluar lagi, atau tidak aku akan ditarik keluar dari dunia ini, jelas bayi kecil. Iya, itu memang benar, jika kamu ditarik ke dunia itu maka aku akan kesepian, balas Lin Tian sambil mengelus kepala bayi kecil. Benarkan, kakak tidak akan tahan tanpa aku. Bayi kecil melompat ke kepala Lin Tian dan tidur di sana seperti posisi biasa yang dia lakukan. Kamu benar, aku harus kuat secepatnya, kata Lin Tian. Ya, dengan melahap kekuatan Yimo itu kakak harus memurnikan dulu, dan mungkin kakak mencapai alam abadi bumi langsung dengan lancar, karena kakak tidak mungkin bisa menahan energi yang sebelumnya ditahan jika memperbaiki energi Yimo, jelas bayi kecil. Ya, mungkin aku akan maju, tapi akan kuusahakan untuk menekan kekuatanku pondasi diri dia dulu. Tapi jika memang tidak bisa dia harus bisa menahan seberapa dia bisa, ya walau dia bisa menyembunyikan kultivasinya dengan teknik yang dia hasilkan seperti biasa. Keluarlah, kata Lin Tian, dia melemparkan seberkas energi ke saber yang ada di altar tersebut, lalu sosok manusia muncul di atasnya. Melihat pria itu Lin Tian tahu bahwa dia adalah Zhu Zong asli. Nak terima kasih sudah memusnahkan Yimo itu, kata laki-laki itu, Ya tidak masalah leluhur Zhu, dia adalah musuh seluruh makhluk di dunia ini, sudah wajar aku memusnahkannya, balas Lin Tian, aku tak menyangka di saat terakhirku bisa melihat pemuda hebat sepertimu, mungkin dunia ini bisa terlindungi, katanya dengan senyum bahagia. Junior akan melakukan yang terbaik, balas Lin Tian dengan hormat, dia sangat menghormati orang-orang yang berani mengorbankan nyawanya. Untuk dunia ini, melawan penyerbu seperti Yimo ini dengan mempertaruhkan nyawa di depan. Bahkan leluhur Zhu ini menyegel Yimo itu dengan harga hidup sendiri, betapa luar biasa, mereka adalah pahlawan sejati, dan aku tak menyangka juga melihat keturunan dari harimau bersayap, salah satu keturunan iblis suci, jelas Zhu Zong sambil melihat bayi kecil. Cih, aku adalah leluhur mereka bodoh, kata bayi kecil di dalam hatinya, nak, bagaimana jika kamu mewarisi keinginanku? Tidak perlu untuk membalas hanya biarkan seluruh dunia ingat bahwa penguasa saber Zhu memiliki penerus di dunia ini. Membuat nama saber tidak kalah dari yang lainnya itu juga sudah cukup, jelas Zhu Zong. Tidak leluhur Zhu, aku tidak cocok dengan itu, kata Lin Tian langsung menolak. Oh, kenapa nak? Karena ada yang lebih baik menerima warisanmu daripada aku leluhur Zhu, jelas Lin Tian. Oh, siapa itu? Leluhur Zhu Zong penasaran dengan perkataan Lin Tian. Aku tidak tahu, tapi aku bisa membantu leluhur untuk menemukan penerus yang cocok, bagaimana menurut leluhur? Tanya Lin Tian, jika benar begitu aku akan senang, sebenarnya aku juga tahu kamu tidak cocok dengan teknikku, karena sepertinya kamu sudah menggunakan pedang, dan juga aku bisa merasakan aura teknik tombak di tubuhmu, kata Zhu Zong. Oh. Lin Tian kaget bahwa Zhu Zong tahu dia juga berlatih tombak. Sebenarnya berlatih tombak juga hanyalah sesuatu yang menurut Lin Tian perlu. Dia tidak tahu mengapa, setiap dia berlatih tombak dia akan mengingat sebuah bayangan gerakan seseorang di pikirannya. Jadi karena itu dia berlatih tombak, mungkin itu adalah masalahku dirinya yang hilang. Jadi begini leluhur, aku mempunyai sebuah benda yang dapat menyimpan warisan leluhur, dan setelah aku meletakkan di sana, warisan leluhur tidak akan hilang, jelas Lin Tian. Lalu bagaimana selanjutnya? Tanya Zhu Zong. Lalu Lin Tian menjelaskan rencana yang akan dilakukan oleh dia, setelah mendengar rencana anak muda ini, membuat leluhur Zhu merasa kagum. Lalu dia mengangguk dan menyetujui permintaan Lin Tian. Baiklah nak, aku serahkan kepadamu semuanya. Mungkin aku bisa menemukan penerus terbaikku dengan apa yang akan kamu lakukan, tapi mungkin ujian itu akan sesuai dengan keinginanku. Ku berharap siapa yang ingin mendapatkannya berhati-hati, jelas Zhu Zong. Baik leluhur serahkan yang lain padaku, nanti leluhur tinggal memilih penerus yang cocok setelah rencanaku selesai, kata Lin Tian meyakinkan Zhu Zong. Baik, mulailah, terima kasih nak, dia tersenyum. Lalu Lin Tian mengangguk dan mengambil sebuah bola di cincin ruang, dan lalu sabar dan leluhur Zhu terhisap ke dalam bola itu. Bola itu adalah hasil ciptaan Lin Tian untuk menyegel warisan yang dia dapatkan agar roh tersisa dan warisannya tetap ada maka dia memasukkan ke bola itu. Sepertinya berhasil, pikir Lin Tian sambil melihat bola di tangannya itu. Bayi kecil berjaga untukku, di sini masih ada energi dan juga sepertinya di sini juga cocok untuk berlatih sebentar, jelas Lin Tian. Baik kak, bayi kecil turun dari kepala Lin Tian, lalu dia pergi keluar pintu dan menutup pintu ruang itu. Dia mengambil posisi yang bagus lalu tertidur di dekat pintu itu.
Mari kita mulai. Pertama bersihkan energi Qi Yimo tadi, lalu menghisap seluruh energi di sini, kata Lin Tian. Melahap, Lin Tian lalu menutup mata dan mulai berlatih. Lalu semua energi yang ada di sekitarnya juga mulai berkumpul di lubang hitam di atas kepala Lin Tian. Di keluarga Cao, di aula besar keluarga Cao, semua orang berkumpul di sana, tapi yang anehnya banyak kursi yang kosong di dalam aula. Melihat kursi kosong itu membuat para tetua lain menjadi sedikit sakit, karena mereka adalah orang-orang penting, bahkan patriark dan juga anaknya tidak kembali. Apakah benar mereka semua dan patriark beserta anaknya mati? Tanya salah satu tetua. Iya tetua kedua, batu jiwa mereka telah hancur semua, balas seseorang tetua berbaju merah sambil berduka dan sakit di hatinya memikirkan banyak orang yang mati di keluarga Cao mereka. Ini, mereka semua bingung harus bagaimana lagi. Apa yang terjadi kepada anak dan cucuku? Sebuah suara datang entah dari mana. Leluhur, mereka langsung berdiri. Mereka tahu itu adalah suara leluhur mereka. Leluhur mereka adalah seorang yang sudah mencapai alam langit puncak. Lalu di kursi utama muncul seorang laki-laki paruh baya duduk dengan tenang di atas kursi itu. Salam leluhur, sapa para tetua itu. Duduk dan ceritakan semuanya, kata leluhur itu dengan tatapan tajam ke mereka. Melihat itu mereka duduk dan mulai menceritakan semuanya. Begini leluhur, tetua kedua berbicara, kurang ajar, sungguh berani membunuh cucuku, dan juga dia berani membunuh anakku. Aku akan pasti membunuh anak itu. Aura yang sangat kuat keluar dari tubuh leluhur Cao itu. Jika dilihat tingkat leluhur itu hanya berada di alam langit puncak, perintahkan seluruh orang mencari pemuda itu, dan juga soal keluarga Du, nanti kita bicarakan, mereka hanyalah seekor semut di mataku, jelas leluhur Cao. Iya siap leluhur. Pergi. Lalu mereka memberi hormat dan pergi dari ruangan menjalankan perintah leluhur Cao. Sepertinya kau memiliki masalah. Tanya sebuah suara. Bab 54. Sebuah rencana. Senior, jawab leluhur Cao. Leluhur Cao berdiri dengan hormat membungkukkan badannya ke arah depan, lalu asap hitam yang aneh muncul di depan aula dan perlahan menyatu dan terbentuklah sesosok manusia di sana. Jika Lin Tian berada di sini, maka dia akan merasakan aura yang sama dengan aura Yin Fu. Ternyata orang ini adalah seorang Yimo, tapi aura yang dihasilkannya sangat kuat, mungkin lebih kuat dari aura Lin Tian saat bertarung dengan Yin Fu. Tidak perlu terlalu hormat, balas sosok itu. Baik senior, balas leluhur Cao. Apa ada masalah dengan keluargamu? Tanya sosok itu. Tidak apa-apa senior, hanya anak dan cucuku meninggal jadi aku harus mencari pembunuh itu dulu, kata leluhur Zhu menjawab dengan hormat. Begitu, baiklah. Lakukan sesukamu tapi ingat jangan sampai rencana kita gagal, balas sosok hitam itu. Baik, bagus, aku akan pergi, kamu bersiap untuk memulai rencana kita, kata sosok itu sambil tersenyum. Yakinlah, bagus, jangan mengecewakanku. Setelah mengatakan hal itu dia pun menghilang menyisakan leluhur Zhu sendirian. Nak, siapapun kamu berani membunuh anak dan cucuku, aku akan menyiksa jiwamu selama 100 tahun, jelas leluhur Zhu dengan penuh amarah. Di balik itu, aura yang sangat kuat keluar dan juga ada gas hitam seperti sosok yang tadi muncul, bahkan aura itu tidak seperti makhluk yang berada di dunia ini. Dalam kenyataannya leluhur Cao adalah seorang Yimo, Yimo yang telah mendapatkan kekuatan dari mereka. Yimo adalah setan, berbeda dengan para iblis, binatang iblis, peri dan manusia, mereka berasal dari dunia lain, dan memiliki keinginan untuk menguasai seluruh dunia baik itu tingkat atas, menengah dan bawah. Energi yang digunakan mereka bukan berasal dari langit dan bumi, energi mereka itu gelap. Setiap orang yang menggunakan energi bumi dan langit dapat membedakannya, mereka akan merasa tidak nyaman bahkan mereka yang keinginannya paling lemah jika terkena energi dari Yimo hanya bisa menjadi gila membunuh dan memakan semua makhluk yang dia lihat. Hanya jika mereka menerima darah dari 8 keluarga Yimo dapat kembali normal menjadi salah satu dari 8 keluarga Yimo seperti yang Lin Tian katakan. Dan orang yang sudah berubah jadi Yimo, maka dia tidak menggunakan energi langit dan bumi lagi. Di suatu tempat, Tuan, sesosok hitam yang berada di rumah Cao tadi muncul di depan seseorang bertopeng. Aura yang dikeluarkan oleh orang bertopeng itu sama dengan sosok hitam itu, bahkan lebih luar biasa. Bagaimana rencana kita? Apa ada masalah? Tanya pria bertopeng itu. Masih berjalan Tuan. Kami akan mulai dengan kota Apung lalu setelah itu kerajaan Wu, kata sosok hitam itu. Baguslah, kita harus berhati-hati.
ada seseorang yang sedang mengintai kita. Siapa Tuan? Apa perlu aku untuk? Tanya sosok hitam itu. Tidak, dia sangat kuat daripadamu. Bahkan aku harus berhati-hati jika bertemu dengan orang itu, karena semakin dia bertarung semakin kuat dia. Mendengar perkataan Tuan Nyabitu membuat dia kaget. Siapa orang itu yang dapat membuat Tuan berhati-hati? Selain orang-orang di benua tengah dan beberapa orang sekte tingkat 1, yang tidak terlalu memperhatikan kita, dia dan beberapa orang sudah mulai menyelidiki kita. Sebisanya jangan sampai terbongkar rencana kita ini, jika tidak semua akan berantakan, jelas sosok bertopeng itu. Baik, tapi tuan orang itu siapa? Tanya dia. Dia dijuluki sebagai Raja Tombak, orang lain disebut dengan Peri Giok, Raja Panah, dan terakhir Raja Perang. Setiap dari mereka sudah mencapai alam abadi bumi. Saat aku bertarung dengan mereka, mereka bersama bisa menekanku yang berada di tingkat kelima, yang mereka hanya di tahap pertama dan tingkat kedua alam abadi bumi. Mendengar itu pria berjubah hitam itu kaget, sungguh 4 orang yang mengerikan. Ya, berhati-hatilah, jangan sampai bertemu mereka, kata pria bertopeng itu. Baik. Pergilah. Lalu sosok hitam itu menghilang dari pria bertopeng itu. Kaisar Tombak, pria bertopeng itu menatap langit sambil bergumam dan tatapan tajam muncul di matanya. Aura yang dikeluarkannya bahkan lebih luar biasa, setidaknya berada di tingkat alam abadi bumi. Dia lalu menghilang bersamaan suara terkahirnya itu. 3 bulan berlangsung setelah kejadian Lin Tian melawan Yimo Yinfu, di dalam goa tempat Lin Tian sedang berlatih, di pintu tertidur bayi kecil yang menjaga di sana. Sudah 3 bulan sepertinya kakak masih belum keluar dari pelatihannya. Cih, ikan panggang cadanganku sudah habis lagi, apa aku harus sebentar dulu, gumam bayi kecil, tapi baru Lin Tian berjalan beberapa langkah. Boom. Boom. Terdengar suara dari dalam pintu. Lalu aura yang mengerikan muncul di sana. Bayi kecil aku harus keluar, sepertinya petir sengsaraku akan muncul, teriak Lin Tian. Keluar, aduh perasaanku tidak enak, berapa tingkat kakak akan maju? Bayi kecil agak bingung. Sial, Lin Tian lalu merobek ruang dan muncul di atas goa itu. Di luar goa itu awan petir muncul, awan petir itu sungguh sangat menyeramkan. Bahkan sangat menakutkan. Sudah kuduga, kesengsaraan kakak yang menjadi alam abdi bumi lebih menakutkan dari alam abadi. Bayi kecil yang telah keluar dari goa melihat petir di langit. Dia juga melihat Lin Tian maju dari alam ilahi ke alam abadi, dan petirnya juga. Menakutkan dari orang biasa yang maju ke alam abadi. Dan sekarang mungkin walau dia ada di alam abadi bumi tingkat pertama mungkin bisa melawan orang-orang di tingkat ke-7 di alam abadi bumi secara merata. Itu pun jika dia hanya maju 1 tingkat, bayi kecil menduga dengan energi dari Yimo dan juga energi yang ditahan di tubuh Lin Tian bisa maju langsung ke puncak atau menembus di atasnya. Tapi dia tahu Lin Tian pasti akan menahan terobosan itu, karena dia akan menahan dan membuat pondasi kultivasinya mantap. Jadi setiap dia menembus tingkat lain akan mudah tanpa hambatan, dan juga Lin Tian tidak ingin maju terlalu cepat karena jika dia maju dengan lancar, maka dalam beberapa tahun lagi mungkin dia bisa naik ke dunia dewa, tapi dia tidak ingin karena dia ingin membuat sekte dan keluarganya aman sebelum pergi. Boom. Petir di atas langit masih menjadi lebih dan lebih kuat, dan bahkan area di sekitar hutan itu menjadi gelap karena petir itu. Awan petir itu bahkan sampai ke kota sekitar hutan gelap. Di kota apung orang-orang yang melihat awan hitam itu merasakan takut dan tubuh mereka gemetar karena awan petir di langit. Ini? Apa yang terjadi? Mengapa ada awan petir mengerikan? Tanya Du Yun. Di seluruh kota sekitar para ahli yang melihat itu merasakan takut, bahkan ada dari mereka berjaga-jaga memasang pelindung di sekitar kota. Mengerikan? Ini seperti seseorang menembus alam abadi bumi, tapi petir yang dihasilkan bahkan melebuh awan petir seorang abadi bumi, kata seorang pria yang sedang minum di toko. Pria itu cukup tampan, dia mengenakan setelan baju hitam. Ada tombak yang berdiri di sampingnya, ujung tombak sampai dengan ke bawah tertutup sarung jadi orang tidak bisa melihat bentuk tombak itu. Tapi kenapa aku merasa ingat dengan seseorang yang pernah menghasilkan petir seperti ini? Dia bergumam dan berpikir pernah melihat hal yang sama tapi yang sekarang lebih besar lagi. Setelah beberapa saat, pria itu tersenyum. Ya, sepertinya adikku berada di sana, arah itu hutan gelapkah? Kata pria itu. Baiklah mari kita ke sana. Sepertinya juga para Yimo itu juga di sekitar kota dekat hutan gelap juga.
Cih, orang-orang itu sungguh susah untuk ditemukan, baik Yinko aku pasti akan menghabisimu, kata pria itu sambil berdiri. Setelah berdiri pria itu menghilang dan berkata dengan tenang. Adik, kakak merindukanmu, tunggu kakak, kata pria itu. Orang-orang yang melihat pria yang tadi duduk dan menghilang begitu saja sangat terkejut. Sungguh seorang ahli, tapi dia masih sangat muda, gumam pelanggan dan pelayan di sana. Dia, mungkinkah Raja Tombak, kata seorang pengunjung. Bab 55, Kekacauan di Kota Apung, Raja Tombak. Tanya seseorang yang duduk dekat dia. Dia adalah Raja Tombak, dia adalah pemuda yang sangat kuat, bahkan ada seseorang yang dari keluarga kerajaan membuat dia tersinggung. Orang-orang itu digantung dan memberi peringatan kepada mereka, jelas orang itu, sungguh mengerikan. Mereka yang mendengar cerita orang itu juga tercengang. Dan ada beberapa raja lain yang kuat seperti dia, jelas orang itu. Siapa mereka? Ada perempuan disebut Peri Giok, dia adalah seorang Grandmaster Arai yang sangat kuat dan seorang seniman bela diri. Lalu ada Raja Panah, walaupun dia dipanggil Raja Panah, tapi orang itu juga hebat dalam ilmu pedang, dan Raja Perang yang memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan, kekuatan tubuhnya juga luar biasa, jelas orang itu. Siapa itu? Petir kesengsaraan ini sungguh luar biasa, jelas beberapa ahli yang kuat lainnya. Oh, kakakku, kamu memang luar biasa, jelas bayi kecil. Melihat petir di langit itu membuat bayi kecil merasa jika dia mencapai alam lain lagi dan menghadapi kesengsaraan lagi, betapa luar biasanya itu. Hais, aku harus mengusir beberapa orang agar tidak mendekat, desah bayi kecil. Roar. Dia berubah ke bentuk tubuh aslinya dan lalu terbang mengitari daerah sekitaran sana agar tidak ada yang mendekat. Kenapa petirnya makin mengerikan seperti ini? Desah Lin Tian, jika itu dunia leluhur maka tidak ada yang tahu, tapi itu di sini. Sudahlah, lakukan saja, dan juga semakin kuat petir, semakin baik, tubuhku dan juga elemen petirku juga akan meningkat. Ayo, BOOM. Petir pertama datang dan langsung ke tubuh Lin Tian. Tapi Lin Tian yang terkena petir itu masih tetap tenang. Petir kedua, ketiga dan 9 petir terakhir bisa diatasi oleh Lin Tian. Petir terakhirkah? Ada senyum di sudut mulut Lin Tian. Datang, petir terakhir yang bahkan lebih kuat dari 9 petir lainnya datang dan langsung menyerang Lin Tian. BOOM. Lin Tian merasakan sakit di sekujur tubuhnya, tapi dia tetap mencoba untuk menahan petir itu di tempat lain. Kalian jaga sekitar sini, tidak ada yang boleh mendekat, mengerti, kata bayi kecil. Di sana ada banyak binatang iblis yang dengan patuh berlutut di depan dia, bagaimana mungkin tidak bayi kecil adalah keluarga berdarah murni dari iblis harimau bersayap, ini petir terakhir, kakak kamu pasti bisa, Lin Tian yang telah memberi instruksi ke para binatang. Pergi, roar, roar, saat itu, para binatang berteriak dan berpencar sekitar area Lin Tian menerobos, lihat itu di sana. Arah petirnya, cepat kita harus segera ke sana, kata salah satu dari 10 orang yang sedang terbang menuju arah Lin Tian. Iya, tapi sebelum mereka masuk segerombolan binatang iblis berdiri di depan mereka, yang membuat mereka langsung berhenti di jalurnya. Roar, binatang iblis berbentuk singa langsung menerjang mereka. Lari, mundur, serengan iblis tidak mungkin bisa mendekat, mereka berbalik dan lari lagi ke arah lain. Karena mereka tahu tidak bisa masuk dengan penjagaan para binatang iblis itu. Apalagi di antara mereka ada binatang yang setingkat alam ilahi, sama dengan arah lain, orang-orang itu dihadang oleh segerombolan binatang iblis jadi tidak ada yang berani terlalu masuk ke area itu. BOOMMMMM. Petir terakhir masih menyerang tubuh Lin Tian. BOOMM. Lin Tian terpental ke arah goa dan menghancurkan goa itu. Sial, petir itu lebih kuat dari yang dulu, kata Lin Tian. Setelah petir terakhir berhasil ditahan, area sekitar sana kembali menjadi terang dan petir kesengsaraan pun menghilang. Tapi tubuhku sudah sangat kuat, lain kali aku hanya akan mengusir kesengsaraan petir itu, sungguh tidak menyenangkan diserang seperti itu. Desah Lin Tian. Sebenarnya dia bisa menghilangkan petir itu langsung bila menggunakan elemen petirnya. Tapi dia ingin memperkuat tubuh dan juga petirnya, maka dari itu dia menahan serangan petir ke tubuh. Kakak, bagaimana? Bayi kecil datang ke dekat Lin Tian, dia berubah bentuk kembali dan berdiri di kepala Lin Tian. Yah, itu berhasil, setidaknya aku maju 8 tingkat lagi. Desah Lin Tian, siapapun yang melihat Lin Tian yang baru melewati petir kesengsaraan dan maju menjadi 8 tingkat maka dia akan terkejut.
Karena orang-orang yang sudah di alam abadi sangat susah untuk naik lagi. Terlalu banyak kata bayi kecil. Bagaimana lagi? Hanya bisa menahan segitu, jika aku melepaskan semua energi. Tersegel akan langsung ditarik aku ke dunia dewa, kata Lin Tian, tujuannya untuk maju selangkah demi selangkah, tapi itu tidak mungkin. Mengingat keistimewaannya, sudah aku akan menutup, mungkin 1 bulan lagi, kamu pergi bermain jika perlu, nanti akan kupanggil dan kita pergi dari sini, kata Lin Tian. Oh baik, aku akan menyuruh beberapa binatang iblis yang sudah jadi pengikutku menjaga kakak, aku akan mencari beberapa harta di sini, kata bayi kecil. Baik, terserah kamu saja. Lalu Lin Tian mencari goa yang terpencil. Dan bayi kecil memerintahkan binatang iblis lain untuk menjaga goa itu, dan berpura-pura itu adalah sarang mereka, hahaha, waktunya bermain, Feng'er juga tidak ada di sini jadi aman, ayo pergi. Kata bayi kecil di punggung singa terbang. Kita harus mencari beberapa makanan pertama lalu baru harta, pikir Lin Tian menuju arah barat hutan gelap. Mari kita lihat, bahkan spiritualku juga meningkat, mungkin sudah jadi seorang Grandmaster, aku bisa membuat array tingkat Grandmaster dan juga pil bumi, itu lumayan bagus, aku bisa membuat pil di sini dan saat aku kembali akan kuberikan ke sekte, pikir Lin Tian. Tapi aku harus menyimpan buat diriku juga, ya, hitung-hitung buat belanja nanti. Pikir Lin Tian, baiklah mari kita mulai. Lin Tian pertama akan menstabilkan kultivasinya, butuh waktu beberapa hari untuk menstabilkan pondasi Lin Tian di tingkat abadi bumi, lalu dia menyegel kekuatannya di tingkat alam langit tahap pertama. Semakin tinggi kultivasinya penyegelan kultivasi agar tidak dilihat orang akan semakin mengecil dari tingkat kultivasi asli. Jadi setelah maju, dia hanya bisa menyegel di tingkat alam langit pertama, kecuali dia bisa membuat segelnya maju ke tingkat yang baru. Setelah itu Lin Tian mulai dengan alkimia, dan pemurnian senjata, dengan bahan-bahan yang diberikan bayi kecil tadi dan yang dia dapatkan sendiri maupun di Goa Zuzong itu sudah cukup, 1 bulan berlalu. Di dalam kota Apung terjadi kerusuhan. Keluarga Cao memberontak dan melawan seluruh keluarga di kota Apung, bahkan mereka dengan berani mengatakan siapapun yang tidak tunduk akan dibunuh. Saudaraku, bagaimana ini apa yang harus kita lakukan? Keluarga Cao entah kenapa memiliki banyak orang-orang di alam langit, kata Dukong. Di sana berkumpul para petinggi penting dari keluarga Du dan keluarga lainnya, karena mereka diserang oleh keluarga K. Kota Apung sekarang dalam posisi siaga, dan mereka hanya bisa bertahan. Aku juga tidak mengerti, bagaimana keluarga Cao bisa sekuat itu, wali kota bagaimana sekarang? Tanya Duyun ke seorang pria parubaya yang sedang duduk di depan. Aku telah memberitahukan kekaisaran tentang itu, kita menunggu kabar dari sana, semoga bisa bertahan sampai bantuan datang, desa wali kota. Wali kota ini berada di tingkat langit ke-7 dan dia adalah seorang dari keluarga kerajaan yang diminta untuk menjadi penguasa di sini, namanya adalah Wutong. Cobalah untuk bertahan, aku juga merasa aneh dengan keluarga Cao ini, mulailah menyelidik dari mana asal kekuatan merek, dan juga, wali kota mendesah sebelum melanjutkan perkataannya. Perhatikan dan coba lindungi para manusia biasa termasuk anak-anak dan para wanita muda di kota, entah kenapa sebulan yang lalu banyak gadis dan anak-anak yang menghilang dari kota kita. Baik, karena wali kota sudah bicara mereka tidak mengatakan yang lain dan langsung melaksanakan perintahnya. Semoga bukan hal yang buruk, desah wali kota. Bersambung.